Tes satu dua tiga, tes satu dua tiga. Oke, halo guys, balik lagi di channel gua hari ini gua bakal ngelanjutin lagi ya nonton anime yang berjudul Shoujo no Frieren episode ke-12 kayak gitu ya. Jadi ya di episode sebelumnya itu apa namanya melanjutkan ya, bisa dibilang tujuan berikutnya dari Frieren dan kawan-kawan, yaitu adalah menuju ke kontinen utara. Dan sekarang mereka tuh pengen menuju ke kota sihir ya, kalau nggak salah gue lupa nama kotanya. Tapi jelas Aswat apa gitu namanya gitu ya, bahasa Jerman gitu. Dan ya mereka menuju ke sana karena untuk pergi ke kontinen utara itu mereka perlu dijaga sama penyihir kelas 1 gitu ya. Dan bisa dibilang apa namanya, itu adalah suatu kewajiban. Makanya akhirnya Freren kayaknya bakal ngambil ujian untuk dapat title penyihir kelas 1 karena dia udah males gitu ya, karena kan terus ganti administrasi gitu ya, jadi dia harus ya nggak bisa keep up juga gitu loh. Dan kemarin akhirnya ketemu juga sama siapa, Kraft gitu ya, yang merupakan elf juga. Dan ya bisa dibilang kemarin mereka bersama gitu ya selama 6 bulan. Dan ya mereka ngajutin perjalanan setelah itu gitu. Jadi langsung aja kita mulai untuk eh episode ke 12 gitu ya dari Social of Breden. Oke, 12 kita mulai saja. Satu, dua, tiga. Azwat, Azwat. Apa sih namanya? Nama kotanya. Gue penasaran sih, apa namanya bakal jadi kayak gimana nanti ya. Dan kemarin bisa dibilang si Stark sama Fern itu Fern itu bener-bener apa ya, deket banget gitu loh. Kayak itu mungkin satu episode yang paling nunjukin ya seberapa chemistry-nya gitu ya, seberapa deketnya mereka gitu. Kayak Fern nge apa namanya, ngebawa Stark gitu kan, terus apa namanya, si Stark juga ngebantuin Fern juga. Meskipun belum ada feeling romantis ya, kayak lebih ke arah partner aja, tapi OTW gitu loh. Pahlawan sejati. 29 tahun. Gila, udah ngantuk banget tuh ya, Bre. Jalannya sambil sempoyongan nih. Iya, jatuh dia. Oh, iya, Stark. Gimana, Fer? Ih, bentar, bentar. Apa artinya ini, cuy? Enggak, dia bilang oke kalau Stark kan pengen apa bawa sebagai ini loh, apa Hime apa sih namanya? Pokoknya angkatan sebagai kayak Hime gitu loh. Digendong kayak Hime gitu. Tapi si fan kayak gak mau. Ya, aduh, kenapa itu? Gak apa, dia tuh gak mau karena Freren atau karena Stark, karena bukan karena dia cemburu gitu loh. Jadi kayak bilang gak usah lah gitu. Apa gimana? Atau mungkin kayak apa, dia tuh nggak mau si Stark itu megang Freren gitu loh. Ya masih banyak arti lah ya. Mirai no Yusha. Oh, gila Himmel ya.
Oh, lu nyebut gue pahlawan palsu. Oh, oke, gue buktikan gue sebagai pahlawan sejati gitu. Udah mimpi ya. Oke. Nye. Wow. Iya, tuh. Tuh, dia tuh kan cemburu gitu gitu loh. Tuh. Oke. Echo kan, Ecchi tuh. Jadi tuh antara gak mau apa gak mau ngasih Freren karena dia sayang Freren atau mungkin karena dia itu cemburu, bukan cemburu siapa namanya karena nggak mau gitu start itu deket. Kan enggak, bingung gue anjing. Tapi ya itu biarkan kepada penonton aja berarti ya istilahnya ya. Ya itu artikan sendiri tuh ekspresinya friend gitu. Oke. 49. Ulah penunggu gunung. Pedang pahlawan. Yushano Surugi. Oh, ini maksudnya pedang pahlawan yang tadi disebutin di mimpinya tadi. Mm-mm. Oke. Nanti setelah setengah abad, buset. Wasiat dari nenek. Oh, 80 tahun anjing dia datang ke situ gila. Pokoknya jangan buat janji sama Freren ya. Maksudnya datangnya pas sudah lu dead anjing. Oh, membasmi monster. Oke. Gila. Hmm. Karena Himmel adalah pahlawan. Kenapa? Oke, ini gua yang itu kan gua yang pedang itu.
Oh, karena gini, karena Himmel itu orang pahlawan, mungkin mereka nggak ada yang mau ke sini lagi kali ya petualangnya. Karena pedangnya itu udah dicabut. Oh, oh ya, buset. Itu udah muncul aja tuh. Ya itu tuh maksudnya itu makanya mau ngomong itu tuh guanya yang pedang itu ya. Oh, ini penunggu gunung. Muka baru. Gila. Wes. Oh, friend. Vern. Vern. Saya Vern. Gila. Zoltrak ya. Oh, what? Oh, pedangnya belum dicabut. Oh, ah juga pikir udah dicabut sama Himmel. Bisa menahan hasrat untuk menghancurkannya. Tapi kenapa iya sejarahnya kenapa Himmel yang nyabut tapi ternyata kenyataannya enggak gitu. Oh. Ya, Himmel gimana? Gila. Lu bayangin aja lu bukan pahlawan sejati gitu ya. Iya, maksudnya lu pahlawan palsu tapi lu bisa ngalahin Raja Iblis tuh gila sih. Gila sih Himmel sih. Iya, tanpa pedang itu gila. Homo no Yusha. Jadi tapi malah yang iya juga sih. Gila. Oh, siapa tuh? Ya masalahnya si Feren itu datang cuma setengah tahun, itu setengah abad, cok. Setengah abad aja 50 tahun. Jadi dia tuh ketemu itu setiap satu generasi itu satu kali gitu loh. Iya. Tapi sih iya. Iya. Senjata apa? Oke, aneh-aneh nih pasti nih. Apa itu? Astaga, anjing baju buat melelehin ya. Senyum mana? Senyum mana itu loh? Oh, bersiram ke dia. Iya.
Iya. Iya. Emang aneh-aneh ya. Cincin. Oke. Cincin apa tadi tuh? Iya. Oh, dia nyari tahu langsung ya. Hmm. Ini kayak udah mulai mulai kelihatan ya, kayak hubungannya Star sama Fern ya. Gila, baik banget ya Stark ya. Gila. Iya. Aduh, Stark pun juga laki-laki udah kayak iya ecchi data. Jangan, jangan. Lucu banget sama pasangan ini aja. Eh, mukanya itu loh. Udah gak? Gua usah kasih tahu. Wah gila, Cok. Kayak dia tuh kayak udah ngeliat kayak Stark itu kayak, oh, dia orang oke gitu. Kayak pengen dia apa pengen ini kan, kasih hadiah apa ulang tahun. Apa nanya langsung hadiah kan? Ya, Stark kayak lupa sama ulang tahunnya dia. Ih, ih, lempeng banget anjing Stark. Ya, no. Oh, nggak pernah ya. Ya, Pak. Oke. Karena tidak disayang saja. Waduh. Oh, Stoltz. Oh, kuat banget berarti si Stoltz ini ya. Stoltz. Jadi kakaknya si ini ya, kakaknya Stark. Iya.
Hmm. Oh gila tuh dia berani kotor tuh tadi demi si Stark. Eh, terus? Oh desanya, oh diserang sama iblis. Hmm. Gila. Jika kamu tidak memilih sendiri, saya akan memilih untukmu ya. Gila. Jadi benar bagus saya. Oh my god. Jangan itu mahal. Negosiasi dulu ya, anjing. Gila. Kasih gelang gitu. Buset, hamburger segede itu. Buset. Oh, makanya ngerti. Apa kenapa? Pendekar apa pendekar apa pendekar? Oke. Oh, jadi hadiah yang dikasih sama si Aizen itu tuh adalah hamburger itu. Dan tadi kan si Fairan kan baca dari kertasnya tadi kan. Oh, Tanjobi Presento. Jadi bukan hadiah fisik tapi makanan, pesta lah. Oh, dia juga dibikinin juga ternyata. Dan sama ini dapat hadiah dari si kakaknya, stick hamburger. Oh my god. Gih, kakaknya baik, Cok. Bakal muncul lagi nggak ya? Harusnya muncul lagi ya. Soalnya di opening singkat gua ada pendekar yang juga rambutnya sama kayak Stark deh. Yang pedang juga tuh yang di opening. Oh, total larinya itu emang karena diminta sama si ini, sama kakaknya. Sial, tetap mau dikasih aja gitu. Iya, udah gak usah tahu kamu Stark. Eci. Ya, aduh, fan lucu lucu banget, Cok, fan itu. Gila, kayaknya udah nunjukin ya bahwa kayaknya emang apa namanya Fern itu kayaknya udah mulai suka gitu sama Stark gitu ya. Mulai dari yang tadi yang Freyren, yang akhirnya kayak Stark kan niatnya pengen baik gitu ya, pengen ngebantuin biar dibawa sama dia gitu si Freyren. Tapi si Fan kayak ah nggak usah deh gitu. Sudah ere aja. Sudah apa sih bahasanya? Gila ya. Akeleba, na kata mono ga doshite
Negara Anatato. Oke. Oh, orang dewa itu memang kotor. Fobia ras sendiri. Oh, oke. Ya tadi untuk episode ke-12 ya dari Shosho no Breren. Ya tadi untuk episode ke-12 ya dari Shosho no Frieren gitu ya. Jadi ya episode yang bagus kalau mood gua gitu ya. Jadi setengah cerita awal tadi itu berkaitan sama Frieren, Fern sama Stark gitu ya datang ke Desa Pedang. Tadi kan istilahnya dan bisa dibilang itu related dengan apa cerita dari perjalanannya Himmel dulu ya istilahnya di mana jadi dulu itu Himmel itu apa ya kan pahlawan gitu ya istilahnya dan pahlawan itu kan harusnya ngebawa pedang pahlawan gitu kan. Nah, pedang pahlawan itu ada di batu yang ada di Desa Pedang. Tapi ternyata si Himmel ini dia itu nggak bisa narik pedangnya itu. Jadi istilahnya selama ini gitu ya dia sebagai pahlawan dia itu ngegunainnya itu bukan pedang pahlawan tapi ya pedangnya dia gitu loh. Dan bisa dibilang artinya pahlawan sejati itu sebenarnya bukan si Himmel. Himmel itu bukan pahlawan sejati, tapi dia itu adalah pahlawan palsu. Tapi yang bagusnya adalah Himmel itu berjuang supaya apa dia itu tetap bisa menjadi seorang pahlawan yang mengalahkan Raja Iblis gitu ya istilahnya. Dan title pahlawan sejati yang menggunakan pedang pahlawan atau pahlawan palsu gitu ya istilahnya itu nggak berarti lagi karena ya Himmel yang berhasil ngalahin gitu loh istilahnya. Jadi apa namanya itu bagus banget sih. Gue jadi kayak lihat Himmel itu jadi kayak wah ini emang the real pahlawan pak Himmel itu ya maksud gue. Dan the real pahlawan itu bukan cuma terkait dengan apa dia ngalahin Raja Iblis atau kayak gimana ya, tapi kayak dari personality-nya dia, kayak dia disukai sama banyak orang gitu ya. Terus kayak bagaimana kayak personality dia yang mengubah sekitarnya gitu kan. Terus kayak kalau kita akhirnya disitu tahu bahwa kenyataan bahwa tadi itu bukan pahlawan secara apa ya? Secara cap pahlawan gitu ya istilah. Jadi kayak dia tuh kayak cuma orang biasa yang akhirnya pengen jadi pahlawan gitu loh. Itu malah lebih membuktikan bahwa dia itu punya jiwa pahlawan gitu loh istilahnya. Nah ini akhirnya ngebuat gue jadi penasaran nih sebenarnya siapa pahlawan sebenarnya gitu loh. Pahlawan yang bisa narik pedang pahlawan itu sebenarnya siapa nih? Itu masih belum muncul kan. Nah itu yang gue penasaran sih. Dan feeling gue kayaknya mungkin aja gitu ya pahlawannya itu sebenarnya adalah si Stolz tadi istilahnya mungkin ya. Soalnya kayak bridgingannya itu entah kenapa lebih mengarah ke sana gitu. Kayak entah kenapa si Stolz ini kayaknya pahlawan sebenarnya itu gitu loh. Gimana tadi setelah yang dari Desa Pedang itu gitu ya. Akhirnya Frieren dan kawan-kawan pergi ke kota mana tadi istilahnya gitu ya dan di situ disebutin bahwa si Stark itu lagi ulang tahun ke 18 tahun gitu kan. Dan akhirnya si Frieren mau kasih tadi yang apa obat yang bisa ngebuat orang bajunya itu meleleh gitu kan. What the hell Frieren gitu loh istilahnya. Lucu banget tapi maksudnya kayak si Fer rasanya gak boleh gitu. Oh sebelum itu tadi di awal-awal episode ya tadi sebenarnya di episode ini benar-benar nunjukin banget ya bahwa si Fer ini kayaknya ya ini feeling gua sih kayak episode ini benar-benar nunjukin banget bahwa si Fern itu kayaknya sudah mulai antara tertarik mungkin gua nggak tahu perasaan suka atau enggak ya tapi bisa dibilang kayak apa sih namanya ya bukan suka sih ya tapi apa ya pokoknya dia tuh kayak sama Stark itu kayak ada perasaan kayak ya suka sih kayaknya udah mulai suka lah intinya gitu ya tapi gue yakin si fan pun juga nggak sadar bahwa itu suka sama dia itu suka sama Stark gitu apalagi Stark yang ya nggak ngerti apa apa gitu kan dimana kayak yang di awal-awal tuh dimana kayak si Stark kan ya dia pengen bantuin ngebawa Frieren kan istilahnya dimana kalau mood gue ya logik aja kan maksud gue daripada Fern yang terus dibawa gitu kan pasti kan capek gitu ya Stark kan laki gitu kan jadi kan pasti ya lebih logik bahwa dia yang bawa gitu tapi kan si Fern tetap masain diri nih buat ngebawa Frieren gitu loh
maksud gua apa kalau kayak gitu ya antara gitu ya. Makanya gue bilang antara dua nih, antara dia itu nggak mau Stark itu megang Freyren karena dia itu sayang sama Freyren gitu ya. Jadi kayak gua nggak mau orang lain megang tubuhnya Freyren lah intinya gitu kan. Apalagi laki-laki kayak Stark gitu. Atau ya dia tuh feeling gue yang kedua sih. Atau ya dia itu kayak tadi kan muka muka cemburut apa muka yang pautnya itu apa namanya muka yang pipi itu ya itu yang pas dia kayak Stark kayak oh sini kasih Freren gitu kan biar aku yang gendong soalnya gendongnya itu bukan gendong belakang gitu loh mungkin kalau kalau si Stark itu apa nge overnya itu adalah gendong belakang kalau nggak ada kapaknya itu istilahnya mungkin si Fren bakal ngasih tapi kan tadi kan si Stark kan ngomongnya adalah gendongan Hime gitu ya gendongan Tuan Putri gitu loh jadi kayak apa mungkin disitulah si Fren tuh kayak mulai kayak hah gitu loh kayak cemburu gitu loh dan alasan tadi kayak ecchi gitu ya jadi kayak apa itu udah nunjukin banget tuh bahwa ya si Fern itu kayak mulai suka tuh sama si Stark gitu kan dan yang kedua tadi tuh ada waktu pas saat pengen dibeliin hadiah gitu kan dimana kayak dia tuh bener-bener baik banget ya si fan gitu ya kayak dia tuh nyariin kemana nanyain langsung gitu kan dan apa soalnya tuh kayak sudut pandangnya dia terhadap Stark itu udah mulai kayak berubah tuh ketika kan dia dengerin tuh ya dari warga desa bahwa oh ternyata Stark itu ngebantuin ini ngebantuin itu gitu kan dan akhirnya mungkin si fan ngerasa kayak oh si Stark ini emang kayaknya sudah mulai dewasa gitu kan atau kayak apa jiwa bukan jiwa sih apa karisma gitu ya ya karisma dewasanya gitu ya itu udah mulai berasa gitu so si Van langsung kayak datang gitu kan so tiba-tiba si Stark ngomong oh itu mirip seperti Opai gitu ya oh ini seperti Unko gitu ya langsung kayak apa langsung kaget ya Van si Van langsung berarti ini apakah itu ecchi beneran natural gitu ya oh ternyata emang dia tuh seorang anak kecil gitu loh orang anak-anak gitu lucu banget ya tapi apa setidaknya tadi akhirnya kita tahu ya terkait dengan masa lalunya si Stark gitu ya dimana jadi dia tuh punya kakak dulu kakaknya itu adalah namanya Stolz gitu ya dimana Stolz ini adalah bisa bilang orang terkuat di desanya si Stark gitu ya bisa bilang adalah juga anak kebanggaan dari keluarganya Stark gitu ya dan ya apa bisa dibilang si Stark dulu itu bisa dibilang kayak bukan diskriminasi sih kayak di pandang rendah gitu ya istilahnya karena ya dia tuh nggak kuat karena kan keluarganya Stark itu adalah keluarga pendekar gitu ya jadi ya kekuatan adalah segalanya gitu ya tipikal keluarga keras lah intinya gitu kan dan kira ya ternyata yang baik sama si Stark itu cuma si Stolz doang gitu loh kayak apa namanya diajarin pakai pedang tadi kan istilahnya kan si Stolz kan apa jubahnya itu ya atau bajunya tadi kan gak kotor sama sekali ketika ngelawan monster kan tapi baju itu akhirnya dia biarkan kotor ketika lagi ngajar si Stark jadi kayak dia tuh nunjukin bahwa dia tuh kayak apa namanya bukan ngerendahin gue ngomong ngerendahin dirinya tapi kayak apa ya udah dia tuh kayak berserah gitu loh istilahnya kayak kalau sama Stark itu ya gue bakal ngakuin apapun gitu loh istilahnya bahkan sampai baju gue kotor pun gue gak masalah gitu kan itu bagus banget sih tadi penggambaran waktu pas dia yang bajunya kotor itu ya sama yang paling epic sih tadi sebenarnya waktu pas ini sih waktu pas yang hamburger itu karena ternyata apa hadiahnya si Feren kan istilahnya dia pengen ngasih yang obat itu kan tapi kan nggak jadi jadi kan dia tuh nemu kertas resep dari hamburger kan gitu dari si Eisen kalau nggak salah tadi dan bisa dibilang si Eisen itu selalu ngehadiahin Stark gitu ya ketika dia lagi ulang tahun itu adalah hamburger itu. Nah masalahnya ada si Stark itu nggak tahu gitu loh. Dia tuh nggak tahu terkait dengan apa namanya terkait dengan arti daripada hamburger itu sebenarnya. Makanya selama ini dia ngiranya pas dia cerita sama si Fern gitu ya, dia tuh nggak pernah dapat hadiah. Padahal selama dia bahkan dari dia di desa gitu ya, dia tuh selalu dapat hadiah itu dan hadiah itu adalah hamburger itu, dimana ya itu adalah cara dari pendekar gitu ya buat ngerayain ulang tahun seseorang gitu loh. Jadi kayak apa? Tata si kakaknya dulu itu ya ngebuatin hamburger buat si Stark gitu loh. Dulu saya juga sama. Gila itu gak merinding sih tadi pas gua ngeliat ada gitu ya. Jadi kayak Stark kayak ngerti gitu. Oh, Tata gua tuh dapat hadiah ulang tahun dari dulu gitu loh istilahnya.
gitu. Jadi kayak apa, mungkin di desa soalnya sama ini kan dia masih nganggepnya gini kan, dia tuh selalu nganggep bahwa dia tuh apa, yang ngerendahin diri dia gitu kan, kayak gua lari dari desa lah, terus ya tuh gue tuh lemah banget dulu pas di desa, akhirnya gua kayak nggak disayang sama keluarga gitu kan. Tapi kenyataannya ya dia masih punya kakaknya gitu. Setiap tahun dia dikasih hamburger, dia rayain ulang tahunnya gitu kan. Yang peduli kakaknya, peduli banget sama si Stark. Bahkan di saat-saat terakhir gitu ya, pas desanya diserang sama iblis, yang nyuruh pergi itu bukan Stark yang lari langsung, tapi akhirnya si kakaknya sendiri gitu loh, si Stoltz gitu ya, yang nyuruh dia untuk pergi gitu. Jadi bilang apa namanya ya, Stark pun sekarang punya nih keluarga gitu ya, istilahnya yang sayang sama dia gitu, kakaknya itu. Dan gue sih penasaran ya, maksud gue apakah si Stoltz ini masih hidup atau enggak ya? Feeling gue harusnya masih hidup ya, karena di openingnya sendiri kalau nggak salah ada orang yang rambutnya tuh juga mirip juga, yang waktu pas dia ngedash ke depan gitu loh, yang pakai pedangnya itu juga. Itu kayaknya si Stoltz ya kayaknya ya, atau gue salah lihat ya. Tapi yang jelas gue sih berharap Stark sama Stoltz ketemuan lagi ya, reunian lagi, dan itu bakal cukup emosional sih istilahnya. Gue sih berharap ya ketemu lagi ya. Meskipun gua nggak tahu ya apa Stoltz berubah atau enggak gitu ya, atau mungkin setelah apa yang terjadi setelah mereka pisah gitu kan. Ya tapi yang jelas gue penasaran lah intinya gitu. Dan ya intinya kayak gitu. Jadi Fern ini kayaknya sudah mulai suka sama si Stark. Dia akhirnya ngehadiain gelang tadi ya, gila. Kayak couple banget gak sih, maksud gua? Kayak couple banget gak sih gitu ya, dia hadiahinnya tuh gelang gitu loh. Oh my god. Terus tadi apa si Freren kan tadi kayak nunjukin satu cincin ya istilahnya. Jadi kayak itu kayak ngeliat satu cincin terus diangkat terus kayak taruh lagi. Nah, cincin itu sebenarnya apa? Kayaknya mungkin itu cincin dari Himmel kayaknya. Nggak tahu juga ya istilahnya, atau mungkin cincinnya Himmel, kalau enggak dia tuh dapat dari mana? Mungkin berkaitan sama apa? Mungkin dia pernah ketemu atau pernah dapat itu dari mana gitu kan istilahnya. Nah, itu kita masih belum tahu gitu. Mungkin itu untuk kepentingan plot nanti istilahnya gitu. Probably gitu ya. Tapi kelas minta kayak gitu, jadi bagus banget episodenya. Dan segitu aja untuk episode ke 12 ya dari Show No Frieren. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan nyalakan juga notifikasinya. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya, episode ke-13 kayak gitu. Oke, segitu aja. Terima kasih. Bye.